Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Nah, bersama saya Izmi Nur Anissa. Dan saya Misbahul Munir. Kali ini di sore ke-16 ini Betul ya Kak, sekali. kita akan membahas kisah-kisah inspiratif dari sahabat Rasulullah dan juga banyak-banyak hikmah yang akan diambil di bulan Ramadan ini. Betul sekali. Di hari ke-16 ini kita akan mempelajari bagaimana pada zaman Rasulullah menyambut puasa, bagaimana berjuangnya, bagaimana tantangannya ketika di zaman Rasulullah berpuasa, terlebih di kisah para sahabat Rasulullah di bulan Ramadan. Betul Nah, sekali, tema Kak. kali ini apa Kak? Inspirasi dari kisah sahabat Rasulullah di bulan Ramadan. Masya Allah, biar makin insightful, sore ini kita kedatangan Bapak Dr. Ozi Setiadi M. Apol. Beliau ini merupakan pakar di bidang kajian Islam dan politik. Selamat datang Pak. Assalamualaikum Kak. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah Kak. Puasanya masih semangat dong, Semangat Pak? Semangat dong. sekali. Masya Allah. Kita lanjutkan obrolan Yang satu ini tetap di Sabar. serba-serbi bulan Ramadan. Program studi Pemikiran Politik Islam. Prodi dengan kajian politik dan Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam ini terus bergerak melaju, siap mencetak peneliti politik Islam, birokrat, praktisi politik, dan non-government organization. Dengan dosen-dosen yang memiliki semangat literasi tinggi, berbagai prestasi nasional dan internasional telah diraih. Program studi bimbingan konseling Islam merupakan program studi di bidang yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan praktik bimbingan konseling untuk membantu individu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan psikologis. Melalui pendekatan ini, para profesional bimbingan konseling Islam berupaya memberikan dukungan emosional, solusi praktis, serta panduan moral berdasarkan ajaran Islam. Lulusan prodi bimbingan konseling Islam dapat menjadi seorang konselor, pembimbing, asisten peneliti, trainer, maupun motivator. Nah, kembali lagi di Sabar Serba-serbi bulan Ramadan. Masya Allah, kita lanjutkan segmen kedua ini dengan pembahasan-pembahasan menarik seputar kisah inspirasi dari kisah sahabat Rasulullah di bulan Ramadan. Langsung saja, seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Nah, kalau dilihat dari sejarah Islam, bagaimana ya Pak? Para sahabat Rasulullah ini menyambut bulan Ramadan, baik itu secara fisik, mental, maupun spiritual. Baik, terima kasih Kak Ismi. Sobat Menara Kampus TV yang berbahagia, di hari yang ke-16 ini saya akan sedikit bercerita terkait dengan sahabat Rasulullah SAW dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ada banyak sekali sahabat Rasulullah yang menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira. Tapi ada satu pelajaran yang diberikan oleh sang khalifah kedua, yakni Umar ibn Khattab, yang memberikan tauladan yang baik bagi kita semua. Apa itu? Umar ibn Khattab ketika suatu malam berjalan ke Masjid Nabawi, kemudian melihat ada banyak sekali sahabat yang kemudian sholat malam sendiri-sendiri. Ada yang di pojok sana, ada yang di pojok sini, ada yang berimam dengan satu, ada yang berimam dengan yang lain, ada yang bermakmum juga. Melihat fenomena ini, kemudian Umar ibn Khattab memberikan sebuah perintah, yang mana kemudian perintah ini dilaksanakan oleh kita umat Nabi setelahnya. Apa itu perintahnya? Agar menghidupkan malam di bulan suci Ramadan dengan cara sholat berjamaah. Ya, jadi sholat berjamaah itu Kak Munir.
yang awalnya sendiri-sendiri, Hmm. kemudian diperintahkan oleh Umar ibn Khattab supaya bersama-sama dan kemudian berjamaah. Nah, ini tentunya menjadi sebuah fenomena yang kemudian dapat ditarik pembelajaran yang amat sangat luar biasa. Apa itu? Bahwa kita sebagai umat muslim hendaknya menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Salah satu caranya adalah dengan sholat berjamaah yang kalau kita lihat dalam praktik peribadatan saat ini, sholat berjamaahnya selain sholat-sholat yang wajib, juga sholat yang sunnah, yakni sholat sunnah tarawih. Oke Pak, itu kan tadi yang jamaah. Ini yang kisah kita lagi nyari kisah yang individual gitu. Pastinya Ramadan kan juga ada momen penuh perjuangan nih Pak. Jadi penasaran nih, anak-anak sobat-sobat Menara Kampus TV itu penasaran, ada tidak kisah sahabat yang menunjukkan semangat luar biasa dalam beribadah dan menghadapi tantangan di bulan Ramadan Pak? Tentu ada. Banyak sekali praktiknya yang bisa kita lihat dalam sejarah. Misalnya Qais bin Sirma. Dia adalah sahabat Nabi yang memiliki ketaatan dalam beribadah yang sangat luar biasa. Suatu ketika beliau itu puasa di bulan suci Ramadan yang pada waktu itu beliau memiliki keterbatasan untuk makan sahur. Sehingga ketika tidak sahur, akhirnya puasanya itu berlangsung lama. Kan beda ini Kak Munir. Yeah. Di sebuah negara yang satu dengan negara yang lain, itu Betul. punya perbedaan waktu Iya. berpuasa. Ada yang 12 jam saja berpuasa, ada yang lebih daripada itu. 16. Nah, luar biasa itu, lama sekali. Nah, jadi ketika itu beliau sempat kesulitan dalam berpuasa. Tapi dengan niat yang kokoh, yang kuat, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap melanjutkan puasanya meskipun dia harus pergi ke kebun kurma ya untuk merawat pohon kurmanya, untuk memanen kurma ya. Namun itu tidak menghalanginya untuk bisa terus berpuasa di tengah panas terik matahari yang sangat luar biasa, tapi dia tetap berpuasa ya meskipun tadi ya dia memiliki keterbatasan untuk makan sahur. Nah, itulah kisah inspiratif. Jangan sampai kita sebagai seorang individu kemudian aduh, saya tuh besok mau ngapain ya? Puasa ya besok. Tapi saya nggak punya makan sahur. Puasa apa enggak ya? Puasa apa enggak ya? Gitu. Sahurnya sedikit. Sahurnya sedikit. Nah, sahur itu adalah sesuatu yang disunahkan, tetapi jangan sampai juga tidak sahur. Agar apa? Agar kita kuat. Nah, dengan tekad, dengan niat yang kokoh, keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah puasa kita nanti akan tetap berjalan meskipun normalnya orang puasa, dia akan mengalami lapar dan haus. Kadang lelah, letih, lesu. Apalagi kadang-kadang adik-adik mahasiswa ini banyak aktivitas di luar. Nah, ngantuk juga, gitu kan? Nah, itu adalah sebuah tantangan-tantangan di bulan suci Ramadan dalam kita berpuasa. Tapi kalau kita melihat kisah inspiratif dari sahabat Nabi yang disebutkan di atas, tentunya kita malu. Kenapa malu? Sahabat Nabi ya, dahulu yang keterbatasan saja kuat. Dia rela untuk berpuasa karena keimanannya. Kok kita yang saat ini sudah memiliki fasilitas ya, bisa sahur ya. Kemudian cuacanya juga tidak terlalu panas dibanding dengan sahabat-sahabat dulu yang di Arab ya. Bayangkan ya. Di Arab itu kan kering, kemudian pepohonan juga jarang, tapi dia masih bisa berkebun, masih bisa memanen kurma, ya. Nah, ini adalah sebuah kisah yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oh iya, Pak. Kalau nggak salah itu ada salah satu peristiwa yang besar yang terjadi di bulan Ramadan ya, Pak ya. Ya, ini perang Badar kalau nggak salah. Betul ya, Pak ya. Nah, bagaimana sikap keteguhan hati para sahabat dalam menghadapi perang Badar ini meskipun mereka sedang berpuasa, Pak? Ya. Perang Badar adalah salah satu peristiwa yang amat besar dan bersejarah dalam sejarah umat Islam. Kenapa? Karena pada waktu itu perlawanan dari kaum kafir Quraisy itu terjadi ketika sedang ada bulan suci Ramadan. Pertanyaannya,
kok bisa dalam konteks perang Badar tersebut umat muslim begitu kokoh dan kuat padahal dia lapar, Iya. padahal dia haus, ya kan? Bahkan malamnya mungkin menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dan mungkin saja ngantuk, tapi kok bisa berperang dan menang itu. Nah, itulah salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Apa itu? Adalah keimanan. Kenapa? Karena dengan keimanan seseorang itu bisa untuk melakukan di luar batas kemampuannya. Bayangkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasuli tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya. Kak Munir kalau sudah tidak ragu-ragu memilih sesuatu pasti akan tepat. Pasti akan langsung diambil. Pasti akan diupayakan. Betul. Kenapa? Karena sudah terpatri dalam hatinya. Keimanan itu sudah tertancap kokoh dalam dirinya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak memiliki keraguan sedikit pun dalam memutuskan ataupun bertindak melakukan apapun. Kemudian apa? Ayat tadi lanjutannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka itu adalah yang mau berjihad, berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, bahkan dengan jiwa raganya. Bayangkan itu. Makanya ketika perang Badar, umat Islam dalam keadaan berpuasa, keimanannya itu kokoh, kuat, tertancap dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika sudah mantap, dia berjuang, berjihad. Dan semangat perjuangan itu kemudian membawa kepada keberhasilan dan kemenangan melawan kaum kafir Quraisy. Masya Allah. Nih Pak, di era sekarang nih Pak ya kan banyak dari kita tuh merasa sulit untuk tetap produktif Pak selama bulan Ramadan gitu. Nah. Itu relevan sekali ya Pak. Ya. Dari kisah para sahabat ini apa pelajaran yang bisa kita ambil Pak agar sobat Menara Kampus TV yang ada di rumah maupun di studio itu tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari selama bulan puasa gitu. Ya. Jadi puasa Ramadan itu seringkali menjadi sesuatu yang dibuat apologetik oleh segelintir orang. Jadikan alasan. Kenapa kok datang terlambat puasa, Pak? Kenapa kok enggak kerja puasa, Pak? Kenapa kok harusnya tugas-tugas selesai, tapi kok tidak selesai? Puasa, Pak. Puasa selalu kadang-kadang menjadi kambing hitam bagi orang-orang yang tidak memiliki semangat untuk melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Padahal puasa itu justru memantik kita untuk lebih produktif. Ya, ingat, ada seorang ulama besar namanya Bediüzzaman Said Nursi dari Turki. Beliau mengatakan bahwa meskipun kita dalam keadaan lapar dan dahaga, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rizki kepada kita semua. Rizkinya dari mana? Di antaranya adalah dari lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita. Ya. Kak Munir berapa bobotnya? 83 Pak. Wah, 83. Itu sudah luar biasa rizki yang diberikan oleh Allah. Masya Allah. Maka ketika bobot itu 83, ya, itu tidak menjadi penghalang untuk kita berpuasa. Kenapa? Rizki lemak ada dalam diri kita. Sehingga dengan lemak itu kita akan semakin produktif. Ya, nggak perlu merasa takut lapar, nggak perlu merasa takut haus. Sebaliknya harus produktif. Dengan cara apa? Dengan tetap kita berpegang teguh kepada keimanan. Karena hanya dengan keimanan itu kita dapat menjalani semuanya. Harus produktif. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mentauladani sahabat-sahabat Nabi. Jika Umar ibn Khattab mengajak kita untuk qiyamul lail bersama-sama,
kita harus membangun komunitas bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nanti ngantuk, lapar, dirasa sendiri. Tapi kalau rame-rame, ya selesai. Kan gitu. Iya. Nggak terasa itu semuanya. Oh iya Pak, kalau dari semua kisah inspiratif dari para sahabat ini, apa pesan utama yang bisa kita ambil nih agar bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk teman-teman sobat Menara Kampus TV biar lebih bermakna? Oke, Kak Ismi ya. Sobat Menara TV, tentunya dengan kita mempelajari atau mentauladani kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Nabi, kita dapat menjadikannya sebagai contoh dan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika Sobat Menara TV merasa tidak bersemangat, sahabat Menara TV perlu melihat flashback ke belakang. Melihat siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dengan segala keterbatasannya saja bisa. Kok kita nggak bisa? Ya kan? Iya, Masya Pak. Allah. Nah, Allah. jadi kita harus melihat itu. Ketika kita diberikan kelebihan, kita harus bisa memanfaatkan kelebihan itu. Apa contohnya? Loh, kita itu di Indonesia, panasnya itu nggak panas seperti di Arab loh. Betul. Iya kan, Kak? Betul. Kalau nggak panas seperti di Arab, pasti kita bisa melalui Ramadan ya dengan penuh khidmat, dengan penuh kesabaran. Lagi apa? Kita diberikan fasilitas teknologi informasi yang dalam genggaman, handphone, yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan positif. Kalau dulu mau baca Quran, itu harus nenteng-nenteng Al-Quran. Sekarang Al-Quran itu sudah ada di handphone. Kalau dulu mau wiridan harus baca-baca kitabnya, harus bawa kemana-mana. Sekarang ada di handphone. Masya Kalau Allah. dulu ada artikel-artikel di buku-buku yang kita harus ke perpustakaan untuk melihatnya, ada di handphone. Semuanya dalam genggaman. Jadi ketika teknologi informasi itu sudah berada dalam genggaman kita, itu adalah sesuatu yang dalam konteks kalau kita belajar analisis SWOT itu adalah sebuah peluang. Masya Allah. Ya. Mungkin Peluang. ini Pak, apa namanya, pembahasannya bisa kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Boleh. Setelah jeda yang Yang satu satu ini, tetap Tetap di di Sabar Serba-Serbi bulan bulan Ramadan. Ramadan. Selamat datang di Laboratorium Terpadu Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini, di Laboratorium IAIN Kudus memiliki fasilitas-fasilitas modern yang mendukung pembelajaran dan penelitian di berbagai bidang ilmu pendidikan. Peralatan laboratorium yang canggih, ruang eksperimen, serta sangat mendukung aktivitas praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Beberapa di antaranya, Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Laboratorium Fakultas Syariah, dan Laboratorium Fakultas Usuluddin. Kembali lagi di Sabar Serba-Serbi bulan Ramadan. Wah, Masya Allah sekali yang tadi disampaikan Bapak Ozi tentang kisah inspiratif sahabat Rasulullah di bulan Ramadan. Pak, untuk closing statement untuk kawan-kawan Sobat Menara Kampus TV yang berada di studio dan di luar studio, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Kak Munir. Sobat Menara Kampus TV yang dirahmati Allah,
satu statement saja untuk kita bisa renungkan bersama. Dari hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, nanti ganjarannya adalah kita dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang terlepas dari khilaf dan salah, apalagi dosa. Sehingga hanya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan, dan itu bisa kita peroleh saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana para sahabat Nabi terdahulu juga berpuasa dengan penuh keimanan di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Itu dia pembahasan hari ini tentang kisah inspirasi dari sahabat Rasulullah di bulan Ramadan. Terima kasih Pak Ozi sudah memberikan Sama-sama, Kak Ismi. banyak wawasan sore Munir. ini. Nah, mungkin kita langsung saja ya Kak ya, karena kita mau berbuka. Jangan lupa tonton Sabar Serba-Serbi bulan Ramadan hanya di Menara Kampus TV setiap jam 5 sore. Kami host Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.